Shalom saudara, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Berlaku Setia. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Mazmur 37 ayat 3 berkata demikian: Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Sebab dalam hubungan dengan sesama, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, terlebih lagi dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan, kesetiaan sangatlah diperlukan. Sebagai orang percaya, orang Kristen tentu tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah-buah roh. Pengertian setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten, dan layak dipercaya. Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan hidup setia di hadapannya. Dalam Ulangan 12 ayat 32 dikatakan di situ bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan haruslah kita lakukan dengan setia. Janganlah menambahinya atau menguranginya. Kata setia memang pendek dan mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah membuktikannya. Seseorang mungkin bisa berlaku setia ketika situasi begitu menyenangkan hatinya. Tetapi bagaimana jika situasinya berubah menjadi buruk? Apakah kita masih akan tetap setia atau tidak? Apakah kita masih setia kepada suami atau istri kita seperti janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan dalam pernikahan kudus? Apakah kita setia kepada Tuhan seperti komitmen kita mula-mula ketika situasi tidak menyenangkan? Pada akhirnya, kesetiaan itu akan terbukti. Saudaraku, menjadi pribadi yang setia memang tidak mudah. Namun bukan berarti itu adalah perkara yang mustahil. Untuk menjadi setia, kita perlu memiliki iman yang penuh atau iman yang teguh. Percaya dengan tidak ragu kepada siapa kita setia. Sekalipun secara kasat mata, situasi dan kondisi yang sedang dialami kelihatannya bertolak belakang dengan harapan atau bayangan ideal kita. Percaya penuh bahwa ujung-ujungnya adalah kemenangan. Percaya bahwa semua yang dijanjikan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sangat menyukai kasih setia. Hal itu dikatakan dalam Hosea 6 ayatnya yang ke-6 bahwa Tuhan menyukai kasih setia daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Bukan berarti korban persembahan yang kita bawa kepada Tuhan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Betapa Tuhan menaruh perhatian
kepada orang-orang yang setia. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Dalam Ulangan 32 ayat 20, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang tidak setia. Suatu masalah yang sangat besar ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka segala yang ada, berkat-berkat Tuhan yang ada, baik jasmani dan rohani, otomatis tersembunyi dari hadapan kita, karena Tuhan yang punya semuanya itu. Tetapi kepada orang yang setia, lawan kata daripada ayat ini bahwa Tuhan pasti akan memperlihatkan wajahnya kepada orang yang setia. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan pada bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Satu standar kesetiaan yang sangat tinggi yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10, bahwa setia tidak hanya sementara, setia tidak hanya pada situasi tertentu atau situasi yang mengenakan, tetapi Alkitab berkata setia sampai mati. Karena orang yang setia sampai mati, Allah akan menganugerahkan kepadanya mahkota kehidupan. Kehidupan ini maksud bukan kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Banyak orang menginginkan kehidupan yang kekal. Banyak orang menginginkan mahkota kehidupan. Tetapi Alkitab berkata bahwa itu hanya dapat diberikan kepada orang yang setia. Itulah ganjaran pertama daripada orang yang setia. Selanjutnya dalam 2 Samuel 22 ayat 26, Alkitab berkata terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi Tuhan akan setia kepada orang yang setia. Ada timbal balik antara kita dengan Tuhan. Kalau kita setia, maka Tuhan akan setia kepada kita. Apa kesetiaan Tuhan kepada kita? Setia Tuhan menjaga, Tuhan dengan setia melindungi, Tuhan dengan setia akan memberkati. Artinya sesuai dengan kata setia, bahwa tetap teguh, tidak akan berubah. Demikian juga Tuhan tetap dan tidak akan berubah, tetap teguh untuk memberkati, menjaga, melindungi kehidupan orang yang setia. Jadi jikalau ada di antara kita yang hari-hari ini tidak setia dengan Tuhan, sesuai dengan judul renungan kita, marilah kita kembali berlaku setia. Demikian renungan singkat kita saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat hari ini tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ampuni kami apabila kami banyak lalai dan tidak setia dalam pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, terlebih khusus dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan itu terus bertumbuh, bertambah di dalam diri kami. Kesetiaan kepada Tuhan
cinta kepada Tuhan akan makin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Sehingga akan datang saat dan waktu di mana Tuhan pasti akan membalas kesetiaan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.